Jujur aku ditanyain pertanyaan ini aku belum pernah mikirin. Sama. Hai semua, kita dari Cast 172 Days dan kita bakal cerita soal film ini. Yang aku relate sih the kindness and the warmth of the family dan vibe keluarganya gitu. Sangat-sangat. I can relate to that. My family's warm too. Friendship kali ya, iya. Kalau sama temen tuh nggak mau bawa yang sedih-sedihnya, pengennya bawa yang happy-happy aja. Dan sedangkan Intan di sini kan dia kayak membawa kebaikan buat Zira, ngebantu dia buat hijrah. Mungkin relate-nya itu sih, membawa sesuatu yang bagus aja, yang happy ke lingkungan aku. Amin. Amin. Ya yang pasti sih sebenarnya sama sih, care ke keluarganya. Kebetulan aku tuh seorang adik, aku ngerti banget posisi betapa memang sebelum pernikahan itu tuh biasanya yang paling deg-degan untuk menyerahkan, apalagi adik perempuan gitu tuh aku disalahin sama kakak aku juga kayaknya kurang lebih vibe-nya kayak gitu. Alhamdulillah nggak terlalu sulit gini satu karena relate banget. Kayak nikah itu bukan hal yang sembarangan. Baba tuh yang udahlah nggak apa-apa, yang penting happy. Herman juga ya udah aku sih yes gitu kan. Kalau Bibu kan dikulik sampai ini siapa, ini gimana, dia maunya apa, kenapa mau sama kamu gitu. Sedetail itu Bibu. Dia kan sangat-sangat sabar. Saya sedikit agak keras kepala sama panas, tolak belakang banget. Brian tuh sebenarnya banyak samanya, cuman beda jenisnya. Misalnya sama-sama berprinsip. Sama-sama romantis Tapi juga dipegang. lagi ya kan. Mereka aja yang jawab, aku nggak tahu. Kadang kan kita kalau udah sakit hati banget kayak udah nggak tahu harus ngapain. Jadi last choice-nya ya berdoa, berserah. Semoga cepat bisa melupakan luka itu. Amin. Luka apa tuh Yoriko? Apa aja. Oh, Kayak bisa aja disakitin teman. Doa itu kayak kita curhat yang you just tell everything and you just really tell how you feel dan gak ada walls, there's no boundaries kan. Throw it Berserah. out there. Ya kayak berserah. Jadi mengobati luka dengan doa itu I think it's a beautiful saying. Dan kayaknya harus diimplementasikan di banyak orang sih. Pada saat kita hanya berserah sama Almighty gitu yang bukan makhluk, kita ngerasa ada di satu tempat, satu pegangan yang di sini kita tuh nggak akan ngerasa broken heart as before gitu. Mengobati luka dengan doa itu enak, tergantung orang sih karakternya seperti apa gitu kan. Gusti Allah mungkin ngasih aku sama Bibu karena aku mungkin nggak pintar ngobrol nih sama Gusti Allah nih. Jadi kalau emang luka ngomong, Bu ini kenapa begini ya? Udah hilang. Bismillah. Jadi doanya itu secara langsung doanya itu ibu. Minta doa dari istri, cenah. Jadi emang doa untuk minta kesabaran, keikhlasan itu menurut aku lumayan paling penting juga buat kesehatan mental juga. Betul. Untuk menjalani hari-hari. Keluarga sih, selain Allah itu keluarga pasti. Soalnya menurut aku teman oke, boleh bisa deket banget, tapi kalau keluarga kemungkinan besar untuk dikecewakan atau mau nyakitin kita tuh lebih dikit. Seumur hidup aku lebih banyak sharing ke mama gitu. Ke teman mungkin iya, tapi mungkin hal-hal yang bersifat pribadi banget. Selama ini alhamdulillah juga belum pernah merasakan luka yang sangat amat dalam. Semoga dihindari dari luka-luka yang sangat amat dalam. Orang tua itu adalah tempat curhat yang paling Kalau nggak nyaman. punya keluarga yang bisa curhat atau itu ke psikolog juga nggak apa-apa kok. Iya, Karena mereka tuh biasa nggak bias juga. betul. Netral ya. Aku tuh find out ternyata ada introvertnya. Jadi aku terbiasa dari kecil hal-hal yang mengecewakan aku sehari-hari tuh bisa aku anggap luka gitu. Misalnya aku nulis gitu. Kalau aku masih belum bisa ngeberesin perasaan emotion aku, baru aku kayak curhat ke temen untuk cari comfortingnya gitu atau ke keluarga. Tapi yang paling bisa nasehatin diri aku sendiri atau menenangkan diri aku sendiri ya aku sendiri juga sih gitu. Aku juga lupa tuh, aku juga ada secara ada journaling juga tapi lewat lagu. Nah Nulis itu juga lagu, bisa iya. terapi juga Itu sih. dari kecil sih aku dari umur Itu Zira berapa. juga sebenarnya. Zira juga Iya. nuangin itu di Lagu-lagu tulisan dia dan juga. ke lagu juga kan. Baba tuh lebih kayak gak ngomong ya kalau ada apa-apa. Iya, iya, dia Cuman dipendem. kalau dikorek baru keluar tipis-tipis. Nah biasanya ngorek itu antara ibu atau bibu. Dia harus peka orang lain. Gitu. Jadi ditanyain dulu baru keluar. Jadi sekarang aku belajar untuk kalau ada sesuatu
aku lihat dulu ini prosesnya gimana, dan kalau emang it's not gonna get any better, then I'm gonna look for help. But if not, and if I can deal with it alone, then I'm gonna deal with it alone. Kalau aku sih sama Ridwan tuh ngedate-nya ngajak ke pengajian gitu sih. Kayak kita ke komunitas, terus kita dengerin siraman rohani bareng gitu ya. Karena memang aku sama Ridwan itu tipe yang harus support system gitu. Melakukan kegiatan yang bikin aku seneng, terus pikiran aku udah mereda, baru find a way out to the problem gitu. Aku nggak bisa ada distractions, jadi kalau lagi ada masalah I really go through it dulu sampai entar udah selesai baru aku bisa be normal again. Aku tergantung masalahnya. Menyendiri dulu atau olahraga atau terkadang masak. Jadi paling penting buat aku tuh coba nenangin diri dulu, ngejauh dulu soal takut jadi projecting ke orang-orang. Jadi mundur dikit dulu dan disengage dulu, itu paling penting. Ketika ada something yang membuat aku kecewa segala macam, tinggalin sebentar, 5 menit lah tinggalinnya, hilang itu gitu. Maksudnya perasaan keselnya segala macam, ya udah bismillah gitu. Dilariin itu cuman buat nenangin pala doang gitu kan. Yang lebih tahu mungkin Bibu gitu. Aku mungkin kadang ke es krim, kadang ke coklat, kadang nonton, kadang-kadang main. Boba mau dikenal sebagai orang yang banyak senyum. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan ini menurut aku pertanyaan yang sebenarnya pernah disampaikan sama almarhum Amr juga gitu. Dia berstatement kalau dia tuh pengen pada saat dia udah nggak ada, dia pengen dikenal sama orang sebagai yang ngasih banyak manfaat. Tiap dari kita tuh pasti mendambakan itu sih gitu, bahwa waktu kita tutup usia memang kita tuh udah do so much di dunia ini. Tapi mungkin kalau aku specifically seseorang yang nggak pernah nyerah. I never gave up. Mau itu I never gave up on my pasangan, never gave up, nggak pernah nyerah untuk anak-anakku, nggak pernah nyerah untuk kerjaan aku. Jadi nggak pernah nyerah aja di hidup. Kalau aku pengen dikenang dan diingat oleh orang-orang bahwa aku adalah orang yang tulus dan ikhlas. Meskipun kadang tidak semua orang bisa menerima kebaikan kita dengan apa yang kita lakukan ke mereka gitu. Jadi itu Allah Maha melihat. Allah kan Maha melihat. Yang penting gimana Betul. Allah yang menilai. Jujur aku sebelum ditanyain pertanyaan ini aku belum pernah mikirin Sama. cita-cita Iya, aku. sama. Ntar kalau udah meninggal itu what do you wanna leave behind gitu kan. Tadi pas aku dengar jawaban dari Yoriko, I thought that was a very beautiful answer. Dan pengen dikenang sebagai seseorang yang tulus dan ikhlas. Aku udah sempat ngomong 2 kali sama Ridwan, kalau misalnya ternyata aku meninggal duluan, aku selalu bilang sama dia, aku cuman minta, karena kalau seorang istri, surganya itu kan ridho suami. Jadi aku selalu, pokoknya kalau misalnya aku meninggal, aku cuman minta kamu ridho. Jadi kayak langsung pintu surga langsung kebuka. Aduh. Nonton 172 Days Sedang tayang di bioskop.